Selamat datang para peserta di kegiatan penguatan kelembagaan kelompok RHL yang disampaikan di Banda Aceh tanggal 2 Oktober tahun 2024. Penguatan kelembagaan kelompok RHL sendiri bertujuan untuk menyukseskan kegiatan RHL, di mana kita masih memerlukan sumber daya manusia sebagai penggerak kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ini. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah pada dasarnya adalah kerusakan hutan yang disebabkan oleh faktor ekologi maupun ekonomi sosial, di mana faktor ekologi terdapat di hulu, tengah maupun hilir, seperti alih fungsi lahan, penebangan liar, erosi, kepadatan penduduk, dan keringnya lingkungan. Sedangkan aspek ekonomi sosial dipengaruhi oleh 4 faktor utama seperti meningkatnya hama, penurunan produktivitas, hilangnya mata pencarian, dan aktivitas masyarakat. Nah, inilah yang menjadi latar belakang bagi pemerintah untuk kembali merehabilitasi hutan dan lahan. Sebenarnya apa itu RHL? RHL merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan serta lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021. Nah, dalam pelaksanaannya kegiatan RHL ini memiliki beberapa tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan kelembagaan, monitoring, bimbingan teknis, dan evaluasi. Seksi yang menangani masalah penguatan kelembagaan adalah seksi penguatan kelembagaan DAS. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2022 mengatakan bahwa seksi penguatan kelembagaan daerah aliran sungai mempunyai tugas melaksanakan penguatan kelembagaan, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat dan mangrove, serta konservasi tanah dan air. Nah, keberhasilan RHL ini sendiri didukung oleh beberapa unsur, seperti unsur dari pemerintah maupun unsur dari masyarakat itu sendiri. Dari pemerintah, contohnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini BPDAS, KPH, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan di tingkat tapak dilakukan oleh masyarakat yang dibentuk dalam kelompok tani hutan. Kemudian kelompok tani hutan itu sendiri disingkat dengan KTH sebagai kumpulan petani yang merupakan warga negara Indonesia untuk mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Unsur-unsur kelompok tani hutan meliputi 3 unsur utama, yaitu sumber daya manusia, organisasi, dan prosedur. Sumber daya manusia terdiri dari individu dan personilnya, artinya individu adalah orangnya, sedangkan personilnya itu karakternya. Jadi orang-orang yang masuk dalam unsur-unsur tersebut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang pembangunan kehutanan. Kemudian individu ataupun personil yang bersatu dalam satu kelompok akan membentuk suatu kelompok di mana kelompok tersebut memiliki nama dan struktur organisasi yang jelas. Sehingga pada saat pelaksanaan prosedurnya, baik norma tertulis maupun tidak tertulis, dapat dijalankan berikut dengan aturan hak, kewajiban, wewenang, dan tugas. Sehingga dalam pelaksanaan kedepannya mekanisme organisasi juga dapat dibentuk, disepakati secara bersama sehingga tidak ada tindak diskriminatif di antara kelompok tani hutan. Nah, sebenarnya mengapa kita membentuk kelompok? Ada 4 hal penting yang didapat dari pembentukan fungsi kelompok ini. Yang pertama adalah kerjasama atau teamwork, di mana dengan kerjasama setiap anggota kelompok dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga dalam memecahkan suatu masalah atau problem solving dapat ditemukan titik temu masalah melalui kreativitas dan inovatif yang muncul secara sendirinya oleh masyarakat itu. Kemudian experience, action, and reflection, di mana pengalaman, aksi, dan refleksi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman baru di bidang kehutanan yang pada akhirnya dalam proses reporting and analyzing atau pelaporan dan analisis itu dapat dikerjakan atau dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Apa sebenarnya yang perlu dilakukan dalam membentuk kelompok, dalam hal ini penguatan kelembagaan? Yang pertama, pembentukan kelompok itu sendiri. Nah, hasil kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu dapat berupa kelompok tani, dalam hal ini kelompok tani hutan. Nah, bagaimana untuk membentuk kelompok tani hutan? Bapak Ibu dapat melihat di video saya sebelumnya mengenai sosialisasi pembentukan kelompok. Kemudian ada aturan. Aturan ini bersifat operasional dan tidak diskriminatif,
sehingga semua hak dan kewajiban setiap anggota kelompok dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi, artinya setiap pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan itu harus betul-betul dijalankan sehingga isu-isu negatif itu dapat diselesaikan secara bijaksana. Adapun upaya-upaya dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah adalah melakukan pemberdayaan untuk mencapai kemandirian kelompok, identifikasi inovasi, pendampingan, dan prioritas serta kesetaraan yang terjadi dalam kelompok. Berdasarkan hal tersebut, yang paling penting adalah penguatan komunikasi. Penguatan komunikasi ini secara jelas dapat meningkatkan keberhasilan kinerja kelompok. Dalam pertemuan kelompok, harus difasilitasi oleh seorang pendamping baik penyuluh maupun LSM dan diikuti secara rutin. Kemudian dalam setiap anggota kelompok ini hendaknya berperan aktif terlibat dalam diskusi. Jadi bukan hanya datang duduk diam, tapi juga memberikan kontribusi yang nyata dalam kegiatan ini. Kemudian tempat dan waktu pertemuan itu dirancang, ya, di mana bisa dihadiri sebanyak mungkin kelompok, sehingga keputusan yang diambil dalam kelompok itu adalah keputusan yang bulat berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal pertemuan kelompok ini hendaknya membahas tentang peningkatan pengetahuan keterampilan kelompok yang dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan kunjungan ke kelompok lain, ya. Artinya kita berkunjung ke kelompok lain untuk mengetahui pengalaman mereka di bidang kegiatan kelompok. Nah, harapannya adalah teman-teman kelompok di sini memiliki WhatsApp group, ya, untuk saling sharing satu sama lain, untuk berdiskusi satu sama lain. Pendampingan ini memiliki peran penting dalam sebuah kegiatan RHL, di mana sebuah kelompok diperlukan untuk memberikan restitusi terhadap masalah untuk diselesaikan dengan baik. Artinya ketika menangani suatu masalah, maka seorang pendamping harus menanganinya secara bijaksana melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi di mana yang pertama adalah kita menstabilkan antara coach dan coachee. Coach adalah pendamping, coachee adalah kelompok tani. Sehingga pada saat penyampaiannya, seorang coach itu harus mampu mendengar dan menangkap permasalahan yang ada. Tidak melakukan intimidasi, asumsi, dan asosiasi terhadap permasalahan yang timbul di dalam kelompok. Kemudian setelah itu, seorang pendamping harus mampu memvalidasi kegiatan, serta mengembalikan lagi ke kesepakatan awal yang ditandatangani berdasarkan SPKS yang sudah dibentuk atau dibuat oleh kelompok tani. Ada 3 hal penting atau unsur utama yang harus dimiliki oleh seorang pendamping, yaitu integrity, innovation, dan creativity. Di mana integrity ini merupakan keterbukaan yang berdasarkan demokratisasi serta kepastian antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Sehingga inovasi dalam menggali dan mengembangkan potensi setiap anggota kelompok tani dapat didorong dan kelompok tani dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Kreativitas kesetaraan antara kesejajaran itu dapat saling melengkapi satu sama lain, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul, baik isu-isu negatif maupun konflik internal kelompok dapat dipahami dan dapat dirasakan oleh kelompok. Artinya, sebelum ketua kelompok membentuk kelompok tani, maka ketua kelompok harus mampu memilih tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawasan adalah orang-orang yang tepat. Ya, ketika dalam pelaksanaannya, nanti ketua kelompok tani tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya atau bahkan secara keseluruhan kelompok tani nanti yang mengerjakan, ketua kelompok tani yang akan mengerjakan. Kemudian yang kedua, ketika sudah menandatangani SK tim penyelenggara yang dibentuk oleh kelompok tani, maka kelompok tani dan ketua kelompok tani harus duduk bersama sehingga masing-masing anggota tim memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Saya rasa demikian. Terima kasih, saya Julius Jackson Sigiro, Sarjana Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan Pertama.